Baik, terima kasih rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam ini kita akan membahas novel, di mana penulisnya sangat muda sekali, dan kita coba kali ini menghadirkan 1 jam ke depan bincang-bincang kita dengan Kinanti Arumengtias. Ya, kita panggil Kinan, bukunya seperti ini. Ya. Saya rasa saya sebagai generasi tua dan Mas Agung ya, bapaknya Kinan, itu baca seperti ini rasanya seperti melayang 30 tahun lalu. Saya baru tahu ternyata Kinan ini masih lulus baru SMP ya, tapi bukunya saya pikir OSIS ya, saya pikir SMA atau mungkin karena latar belakangnya 2026 udah lulus Fakultas Hukum yang buka kafe ya ini. Nah, kalau saya baca semuanya loh, jadi tugas moderator itu enggak cuma tanya, enggak gitu. Dan nanti saya akan ada banyak pertanyaan kalau tidak ada pertanyaan dari rekan-rekan. Jadi ini adalah talk minar, everyone can talk. Silakan sambil ngopi, sambil tiduran, sambil makan malam. Cara melewatkan malam minggu yang elegan. Dan saya harus memberikan contoh juga ke anak-anak saya. Gitu. Kalau saya keluyuran di mall, nongkrong di kafe, ya bagaimana saya mau nyuruh anak saya belajar di masa pandemi ini. Jadi walaupun ini yang ikut 16, saya rasa sudah bagus. Tetap akan kita lakukan webinar kali ini. Membaca ini, saya langsung berandai-andai atau menebak bahwa Kinan itu adalah Risa. Bener nggak Kinan? Iya. Nah, jadi gaya bahasanya cukup renyah, walaupun ya saya sebagai kritikus juga ya. Nanti di akhir tentunya saya akan memberikan masukan juga. Karena ini buku pertama Kinan ya. Iya, kebetulan. Nah, ini tolong yang di sini ada banyak ini rekan-rekannya Kinan ini patut ditiru. Jadi sesuatu, saya mau cerita sedikit. Terima kasih, Om. Ya, saya mau cerita sedikit. Saya mana ya buku saya? Saya banyak cerita. Ini novel berat Stephen King. Ini yang baru. Harganya mahal. Terus buku-buku spiritual saya banyak. Macam-macam. Saya juga menulis tentang yang aneh. Ada macam-macam. John Grisham punya ini Fifth Gospel segala yang bahkan saya juga menjadi host tiap bulan itu buku-bukunya Pak Agus Mustafa. Pak Agus Mustafa ini adalah penulis buku-buku spiritual yang kontroversi, bukan kontroversi dalam arti jelek, seperti ternyata akhirat tidak kekal, terus ternyata Adam dilahirkan, itu tiap bulan ada. Nah, kali ini novel. Nah, baru kali ini kita membahas tentang novel dan saya rasa ini saya tertarik karena ini anak muda, karena selama ini yang kita bahas yang berat-berat gitu ya. Nah, kali ini kita hadirkan Kinanti nanti akan cerita. Nah, apakah event ini bermanfaat atau enggak? Saya serahkan ke kalian yang ada di sini. Dan tidak mesti harus saya loh hostnya. Enggak, saya cuman memfasilitasi. Berikutnya mau Mia atau siapa ini, Vin, Taufik, atau ada Edelin, Ucu, silakan aja. Jadi atau ini dijadiin forum brainstorming, forum diskusi untuk membuat suatu novel. Karena apa? Perhatikan, orang-orang pinter, orang-orang hebat itu selalu membuat tulisan. Semua nabi itu apa peninggalannya? Saya tanya, kitab suci. Saya cerita sedikit. Waktu Dan Brown menulis Da Vinci Code, itu bukunya 80 juta kopi. Pertama kali launching, itu dibuat filmnya sampai 200 juta dolar. Bayangkan, penulis luar itu dia bisa kaya. Bahkan J.K. Rowling itu wanita terkaya setelah Ratu Elizabeth. Dan Brown itu laku 80 juta kopi, royalti $1. Jadi dia 80 juta dolar, bayangkan. 80 juta dolar itu triliunan itu. Nah, tapi
langkah itu akan terjadi manakala kita memulai dari kecil. Jadi tidak ujuk-ujuk. Nah, pada saat kita menerima satu karya, pasti kita akan, wah kok cuma tulisannya kayak gini, kok cuma gitu. Nah, tapi itu bagus. Jadi waktu Dan Brown dalam satu pameran, dia ngenyek itu ngeledek itu. Ini apa sih lukisan kok cuman kuas sama apa namanya itu bingkai, ini kan harganya berapa? Kok bisa harganya mahal sekali? Nah, si kuratornya denger, dia samperin. Dia bilang, the problem is, he did and you did not. Nah itu, bagi kalian yang ada di sini, problemnya adalah, problem sukses itu adalah Kinanti membuat she did, but you did not. Nah itu. Jadi orang bisa ngeritik boleh, tapi dia membuat. Nah kalau kita biasanya di grup-grup WA, di Facebook, komen-komen yang tidak perlu, yang tidak bertanggung jawab, tapi tidak berkarya. Oke. Saya rasa cukup prolog dari saya. Kinanti, saya persilahkan. Mau ngobrol dulu atau mau share screen? Saya persilahkan. Share screen-nya lagi nggak bisa, Om. Oke, jadi saya aja ya yang share screen ya. Ya. Oke. Nah, Kelihatan ya? kelihatan, Om. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam. Malam Kinan. Di sini saya akan membedah buku berjudul Di Balik Senyum Termanis oleh Kinanti Arumingtyas. Sebelumnya terima kasih kepada Om Marius yang sudah memberi fasilitas kepada kita untuk bercerita di malam hari ini. Oke. Di balik senyum manis ini proses pembuatannya ada beberapa besar. Di antaranya ada proses pembuatan, pencarian inspirasi, lama penulisan, juga kesulitan dan pesan dalam pembuatan. Oke. Di dalam proses pembuatan itu saya bagi menjadi 3 aspek, yaitu mencari ide pokok dan gagasan, kedua menentukan alur, latar, dan tema, yang sekiranya saya mampu untuk mendukung agar cerita saya terlihat lebih nyata. Yang ketiga adalah membuat storyline atau garis besar cerita yang akan saya gunakan. Pembuatan storyline ini fungsinya agar saya saat menulis tidak keluar dari track atau alur yang sudah saya tentukan sebelumnya. Nah, kedua ada pencarian inspirasi. Pencarian inspirasi ini adalah problematika cinta anak remaja yang sudah tidak asing lagi di mana-mana. Seperti rasanya jatuh cinta, rasanya patah hati, perhatian sendiri. Namun itu semua saya kemas dengan cara yang baru agar lebih menarik. Oke, selanjutnya adalah lama penulisan. Waktu yang saya butuhkan untuk merampungkan sebuah novel kurang lebih 43 hari, meliputi 3 hari pencarian ide, seperti yang saya terangkan sebelumnya, dan 40 hari penulisan cerita. Kemudian ada kesulitan dan pesan. Kesulitan yang saya alami saat merampungkan sebuah novel adalah di mana saya harus melawan rasa malas, membagi waktu untuk belajar dan bermain bersama teman, terutama menghindari diri sendiri dari godaan sosial media. Selanjutnya ada pesan dari saya untuk novelitis muda, jangan pernah menunda untuk menyelesaikan sebuah cerita, juga jangan takut akan kegagalan, karena setiap orang berhak untuk memiliki karya. Jadi kalau misalnya ada orang yang gak suka sama novel kita, gak apa-apa. Soalnya itu semua adalah referensi setiap orang itu berbeda. Tuh. Ya, cukup sekian mungkin. Oke.
Jadi kesulitan waktu Kinan membuat ini apa? Coba bisa diulang lagi. Kesulitannya adalah dalam melawan rasa malas, membagi waktu untuk belajar dan bermain, serta jika saya harus membagi waktu untuk bermain sosial media juga. Oke. Ini novel ini ditulis sewaktu pandemi ini atau sebelum pandemi, Kinan? Waktu pandemi ini, Om. Waktu pandemi ini ya. Oke. Iya. Ya, stop share screen-nya. Oke. 43 hari itu termasuk editing, kepercetakan atau hanya nulis? Hanya proses dari saya saja, Om. Proses di penerbitnya kurang lebih 3 bulan. Oh, oke. Nah, waktu penulisan ini Kinan mengerjakan sendiri atau ada teman yang membantu menulis? Mengerjakan sendiri sih, Om, kalau saya. Ini sebenarnya tugas sekolah atau memang ide murni Kinan? Ide murni aja, Om. Karena emang dari dulu suka baca. Oke. Jadi ini bukan tugas sekolah ya? Iya, bukan, Om. Ya. Ini semoga didengar sama guru bahasa Indonesiamu ya. Kalau saya jadi guru kamu, saya kasih nilai A ini, udah langsung nggak usah masuk kelas ini. Ya sebetulnya seperti ini kan anak saya kan kuliah di Amerika. Jadi Amerika itu negeri yang sangat menghargai kreativitas. Beda dengan UK. Kalau di UK itu masih nilai itu masih. Kalau saya rasa kalau Kinan sudah bisa membuat suatu novel, kalau sampai bahasa Indonesianya nggak lulus atau dapat nilai bukan A, saya rasa yang salah gurunya, bukan Kinannya ini. Lantas ketika kamu membuat ini, tolong diceritakan mulai dari plot cerita, cara membuatnya gimana? Cara buatnya saya biasanya nyari inspirasi dulu, Om. Nah itu nyari inspirasinya di mana? Datang sendiri sih tiba-tiba biasanya. Nggak misalnya ke nonton, ini kan cerita tentang percintaan ya. Kamu dewasa sekali sih, masih SMP kelas 2 ceritanya cinta-cintaan terus. Ini ya, kamu dalam ringan. Karena memang ini teenager ya, dan sekedar tahu bahwa buku yang bestseller itu adalah buku yang teenager. Buku yang novel yang berat-berat itu malah justru nggak laku. Nah, pada saat kamu membuat ini berapa ganti plot? Karena novel itu jarang sekali orang langsung nulis langsung jadi. Biasanya sampai ganti-ganti cerita, ganti-ganti skenario gitu. Gimana yang kamu alami? Saya ganti-gantinya banyak sih. Soalnya kadang-kadang ini udah belum selesai, saya udah pengen ganti baru gitu. Oh gitu. Nah, sampai berapa kali ganti dalam proses pembuatan itu? 5 kali lebih ada deh. Oke. Itu 5 kali itu sudah bagus sih. Saya pernah bertemu dengan novelis itu, dia bisa ganti bisa ganti plot itu bisa sampai 20 kali. Itu biasa. Gitu. Jadi ternyata ceritanya kurang menarik atau ternyata kurang tajam. Nah, terus pemilihan nama-nama tokoh ini gimana? Kok kamu bisa ada Risa? Risa ini pasti kamu lah gitu. Udahlah, nggak usah diceritain, ini pasti kamu semua orang yang baik. Kemudian ada Tio, ada Alena. Ini gimana ini? Cara nyari nama-nama ini? Biasanya dari nama-nama teman di lingkungan sekitar saya, terus saya ubah-ubah dikit aja, Om.
Oke. Tapi bukan biasanya kan diambil dari nama-nama teman kamu gitu. Enggak, teman-teman akrab kamu yang di kelas gitu. Iya Om, dari situ terus saya plesetin dikit aja. Oke. Sebelum kita lanjutkan ada pertanyaan. Ini adalah talk minar ya. Jadi everyone can talk. Ini hanya brainstorming. Jadi kalian yang ada di sini kalau ada pertanyaan silahkan. Silakan dibuka mute-nya kalau ada yang ingin ditanyakan langsung ke penulis. Oke, kalau tidak ada saya teruskan. Ini cerita sebenarnya untuk anak-anak teenager ABG. Tapi ada pembunuhan segala. Saya rasa ini jangan seperti ini. Jadi kurang, kalau saya sebagai kritikus ini jangan tolong dikoreksi kalau saya bacanya kurang lengkap. Jadi sebetulnya kamu sudah cukup pinter memunculkan contohnya gini. Kamu membuat sosok bapaknya Andra ini. Di sini ada Andra nggak yang lagi nonton? Nggak ada Om. Nggak ada ya. Kayaknya udah di alam baka ya Andranya ya. Iya. Oke, kamu kejam sekali loh. Oh ya, satu hal nih ya. Menulis itu membuat orang menjadi bijak. Karena apa? Karena kamu bisa membuat orang itu nasibnya tergantung dari jari kamu. Bagaimana si Tio ini digambarkan di sini pemuda ugal-ugalan, kemudian Alena itu kejem, gitu kan. Terus Risa ini yang dulunya congkak terus jadi meleleh gitu kan. Nah, itu kamu akan menjadi bijak dalam menyikapi kejadian-kejadian di dunia nyata. Bahwa ada orang yang hidupnya enak, yang cakep, yang jelek. Nah, kamu bisa membuat dalam satu novel. Nah, bayangkan kalau kamu jadi Tuhan ya seperti penulis itu gitu. Kamu bisa membuat apa aja. Nah, ini belajar bijak dari menulis novel, itu yang saya alami. Tentunya kamu juga akan menjadi lebih dewasa. Nah, ada pertanyaan? Silakan aja. Kalau kalian di sini ada tanya, langsung disela aja, nggak usah nunggu saya persilahkan. Oke, berikutnya ya. Cerita kamu sebenarnya ini akan lebih bagus kalau endingnya tidak begitu. Dan menurutku ini harusnya jadi buku pertama. Bisa jadi buku kedua atau bahkan nanti akan menjadi buku, ada 3 seri gitu. Jadi kamu memunculkan bapaknya Andra ini sosok yang misterius. Kemudian ibunya juga tidak jelas. Jadi keluarga yang sesuatu ada yang aneh, itu bagus. Jadi kamu membuka suatu clue, membuka suatu menarik pertanyaan. Ini saya mute dulu ini. Oke. Jadi memancing pertanyaan, memancing keinginan tahuan dari si pembaca. Nah, tapi ini jangan dibikin mati Andranya. Kamu pertama sangat kejam. Kedua, ABG, teenager nggak boleh seperti itu. Nah, bayangkan pada saat di gudang itu, pada saat terjadi pertengkaran itu, anggap aja dipukul lah. Pacar yang lama itu namanya apa ya? Teala ya? Siapa? Lupa. Enggak, pacarnya yang lama, yang pacar lamanya si Andra siapa namanya itu? Pacar lamanya Andra ya? Andra, bukan Rena. Rena itu temennya yang kawin dengan itu kan, temennya Andra itu dengan Casey. Bukan, satu lagi yang freak. Jadi Andra ini kan sosok yang mempunyai latar belakang yang unik gitu. Nah, dia punya seseorang yang bisa membangkitkan dia hidup kembali, tapi nggak tahu karena apa ditinggalkan. Nah, anggap aja yang mukul Andra itu sebetulnya si cewek ini, terus kemudian pingsan misalnya, Andra pingsan dibawa ke rumah sakit, tapi esok harinya Andra itu hilang, gitu, hilang dan
ternyata yang nyuri gitu, yang membawa hilang itu ibunya yang misteri. Nah, itu akan lebih bagus. Dan kamu harus belajar teori konspirasi. Anggap saja si Tio dengan Andra itu sebetulnya ada satu konspirasi untuk mendapatkan kembali. Jadi sebetulnya Tio itu pengen mendapatkan Aliana kan, gitu. Ya. Nah, jadi ada jebak-jebakan kan di situ. Nah, itu bagus juga gitu. Jadi jangan terlalu vulgar. Di awal pancingan kamu ini sudah cukup membuat orang pengen menyelesaikan novel ini. Tapi pada saat akhir, pada saat 2/3, kamu membuat skenario menghilangkan Andra dalam cerita ini itu kurang bagus. Akan lebih bagus kalau Andra jangan dihilangkan. Andra pingsan aja dipukul, kemudian dibawa ke rumah sakit, kemudian esoknya tiba-tiba hilang. Nah, geger kan, semua kemana ini gitu. Nah, polisi menyelidiki, ternyata bapaknya Andra itu nggak bisa nggak bisa diinterogasi karena ternyata dia agak ada gangguan jiwa sedikit gitu. Nah, jadi saya rasa itu akan membuka ke novel kedua. Gitu. Ya, makasih masukannya Om. Ya ini tidak ada yang salah, tidak ada yang benar ya. Namanya cerita itu tidak mesti skenario yang saya omongkan tadi selalu lebih bagus, belum tentu gitu loh. Tapi ini hanya masukan dari setelah saya sebagai kritikus. Sampai di sini ada pertanyaan, rekan-rekan? Saya mau nanya dong. Oke, Trias, terima kasih. Dibuka dong itu videonya. Nggak bisa Pak, lagi rusak kameranya. Oke. Ya udah, silakan Trias. Pak mau nanya dong, ke Kinan nih Pak, boleh nggak Pak? Boleh. Silakan langsung. Kinan, boleh nanya nggak? Kamu nih bisa bikin novel yang sekreatif ini nih terinspirasi dari apa sih? Kayak ide awalnya gitu loh. Ide awalnya mungkin dari kisah-kisah remaja gitu, tapi akhirnya diubah dikit. Apa itu dari pengalaman percintaan kamu juga? Enggak ya, enggak. Oke, makasih. Iya, sama-sama. Oke, pertanyaan bagus itu. Semua orang akan begitu. Jadi gini, kalian, jadi tujuan kita mengadakan ini itu satu, kita mendorong ya orang kreatif. Kemudian yang kedua, apabila kalian mempunyai ide atau plot cerita yang belum selesai atau kira-kira kehabisan cerita, itu kamu bisa email ke saya. Nanti saya dan teman-teman yang memang menyukai pernovelan nanti bisa ngasih masukan, tapi kita nggak bisa detail ya, nggak bisa detailnya kalian sendiri yang harus menyelesaikan. Tapi kalau pengen masukan kritikus atau pengen tanggapan dari saya dan komunitas saya yang di belakang itu, kita bisa dengan senang hati kita mendorong kalian. Jadi tujuan kita di sini adalah bukan untuk bukan hanya sekedar promosi bukunya Kinan, enggak, saya pun baru kenal Kinan ya malam ini, baru ketemu orangnya ya anaknya ya malam ini. Kita tidak ada skenario apa-apa, kita murni pengen mendorong dunia penulisan. Dan kalau memang kalian mempunyai cerita yang macet atau merasa plotnya kurang seret atau kurang tajam, kurang menukik, kalian bisa email ke saya atau email ke Kinan dulu. Kalau tolong di chat Kinan, ditulis saja emailnya, nanti kita bisa bantu. Jadi forum ini akan menjadi tempat yang bagus, yang positif, dan itu untuk kalian juga nanti. Yang muncul nama kalian, bukan nama saya gitu. Nah, oke, ada pertanyaan lain? Waktu sudah jam 8, cepat ya, jam 8 ya? Iya, hampir jam 8, ini udah 1 jam ya kita ngobrol.
Oke, Mia, Mia ini teman kamu, Kinan? Iya, saya temennya. Oke, Mia, coba ceritakan dari sisi kamu. Ya, saya ingin sedikit bertanya sama Kinan. Boleh, Kinan? Iya, boleh. Oke. Nah, setelah merampungkan novel yang pertama, gimana perasaannya, Kinan? Perasaan saya senang sih bisa berkarya di masa pandemi ini. Gitu ya. Oke. Nah, setelah menyelesaikan novel pertama ini, apakah hasrat gitu ya sebagai penulis sebagai penulis muda Anda apakah jadi semakin grafiknya itu meningkat gitu karena saya ternyata bisa nih bikin novel gitu, atau justru malah aduh kayaknya aku butuh waktu untuk menenangkan dulu pikiran dengan kata-kata yang luar biasa itu rumit gitu ya, atau gimana tuh, Kinan? Iya sih, abis ngeluarin novel pertama kayaknya butuh waktu dulu buat mikir plot cerita lagi. Oh gitu. Tapi ide-idenya itu tetap ada dan muncul gitu ya? Iya, tetap ada dan muncul, tapi gak ada kelanjutannya. Gitu. Oke, Kinan, selamat ya, sukses selalu. Ya. Dan mungkin tadi masukan dari Om Marius, nanti tolong dicatat baik-baik ya sebagai bahan perbaikan ke depan. Oke, good job, sukses. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Mia, masukan bagus sekali. Jadi Kinan, dalam membuat satu novel itu memang harus ada detail ya. Jadi gini, tidak semua detail enggak, tapi ada titik tertentu yang harus detail. Misalnya kamu menceritakan kafe, kan? Kamu menceritakan kafe, kemudian kafe sendu ya di situ ya. Kemudian kamu sekolah gitu. Ada hal tertentu, contohnya gini, ini kan latar belakangnya anak sekolah ya, tapi kok nggak ada yang bahas PR bareng gitu ya, misalnya guru di kelas gitu. Jadi porsinya harus dikasih. Jadi kamu harus adil. Jadi kamu jangan ngomong tentang Andra terus-terusan gitu. Jadi dikasih juga suasana kelas gitu. Terus satu lagi gini, orang itu kan perlu hiburan. Nah, tolong cari novel-novel kocak yang bisa kamu sisipkan, kejadian-kejadian lucu yang gemesin ya, atau yang di dunia kamu lah. Itu karena itu akan, sekarang bayangkan ya, kamu nonton film gitu ya, atau Dilan ya, nonton film-film lain gitu, terus filmnya itu terlalu monoton gitu. Jadi harus ada unsur kelucuan. Bahkan film horor pun itu ya ternyata ada unsur kelucuannya itu bagus. Ini masukan dari saya. Kemudian masukan lain adalah gini. Di novel-novel yang berat gitu, di belakang itu ada seperti kayak Q&A. Jadi orang akan senang apabila kamu di belakang itu ada notes ya, tulisan misalnya kamu menjelaskan sedikit lah, Andra ini latar belakangnya apa gitu. Enggak, kan itu susah mungkin dijelaskan dalam ini, tapi kamu bisa menjelaskan, misalnya si Alena ini seperti apa, kemudian Kenzi ini seperti apa gitu, Gani ini seperti apa. Jadi profil cowok itu perlu ditulis, profil pelaku, karena orang itu kan lupa ini. Misalnya setelah 3 hari terus kita buka, ini namanya bapaknya Kinan ini siapa ya, siapa tadi ya gitu. Nah itu kan orang bingung ya gitu, namanya profil. Nah ini sekedar saran. Oke, sebelum lanjut ada pertanyaan, ini Irma mungkin ada pertanyaan, ayo silakan. Kalau nggak tanya akan saya tanya nih. Saya sedikit bertanya, Pak. Oke, silakan. Oke. Halo Kinan, apa kabar? Halo, baik.
Hmm, saya pernah membaca di novel ini ada kata-kata ujian yang jauh lebih berat menimpa keduanya, seolah mereka disatukan untuk merasakan pedihnya kehilangan. Kalau misalkan saya lihat itu adalah suatu kata-kata yang penuh dengan filosofis ya, yang filosofis yang cukup dalam gitu. Iya. Dari mana mendapatkan aspirasi seperti itu? Jadi anak seusia kita bisa berpikir secara filosofis. Kalau inspirasinya sih mungkin datang sendirinya aja, terus nanti ngerangkai kata sendiri gitu. Ya, bagus sekali. Terus dikembangkan ya supaya orang lain bisa merasakan bagaimana itu. Sukses terus ya dengan Makasih ya. ya, Aku mau nanya boleh? Silakan langsung. Mau nanya buat Kinan nih. Kan novel pertama ini bertema tentang percintaan. Iya. Kira kalau novel yang selanjutnya itu bisa ini nggak bertemanya yang lain gitu, misalkan horor kah atau komedi gitu? Kayaknya kalau yang lain belum bisa sih, karena kayak kata aku, novel tentang percintaan itu adalah satu hal yang paling penting buat dibahas. Oh gitu. Iya. Ya sayang padahal aku pengen ini sih, pengen ngedenger cerita kamu yang horor gitu. Iya. Ya udah makasih ya. Iya, sama-sama. Atau jangan-jangan ini Irma ini yang jadi Andra ya? Bukan. Ini Aku- aja. Ini Enggak. namanya nama asli Irma atau siapa? Atau nama orang lain ini? Saya pinjem Oh, pinjem. ini. Oke. Atau Ini kamu bukan aja pinjem. yang bikin novel. Coba nanti kita bantu, kita bahas di sini. Ini kalau kamu suka film horor nggak apa-apa. Itu bagus kan, memang tujuan webinar ini untuk diskusi tentang novel ya. Untuk Kebenaran saya kalau bikin cerpen aja kadang seminggu gitu mikirnya tuh. sudah ada, cerpennya sudah ada. Belum sih. Lu Belum. bikin cerpen seminggu tapi cerpennya nggak ada, gimana? Kalau ada kita bahas di sini bulan depan. Kan kita adain 1 bulan sekali. Ya kan? Kamu bisa tulis nanti di komen di YouTube channelnya, nanti kita bisa tampilkan ceritanya di sini. Memang tujuan kita di sini sebetulnya melewatkan malam minggu dengan bijak sih kita di masa pandemi ini gitu. Seperti kamu tadi, kamu terkesan dengan kata-kata mutiara. Kalau saya terkesan dengan kalimat filosofis yang matahari ya. Jadi matahari dengan bulan ini ceritanya di sini ngeledek gitu kan. Oke, matahari kamu bersinar terang, terus bulannya bilang, oke, kamu memang terang gede, tapi kamu kan nggak punya bintang gitu. Jadi bulannya ini itu juga dapat kalimat dari mana sih itu, Kinan? Kamu nyari dari mana sih? Mikir sendiri, Om. Oh, mikir sendiri, luar biasa ini. Sebetulnya ini yang hebat bukan Kinannya, sebetulnya yang hebat orang tuanya yang membesarkan Kinan kalau gitu ini. Sama atau gurunya, lain kali Bu Guru diajak di sini dong. Saya pengen tahu. Saya akan minta Bu Gurunya untuk dapat A ya. Kalau nggak A ya mendingan Kinan atau Kinan yang jadi gurunya saja gitu. Karena ini karya nyata. Jadi seperti tadi, kenapa sekolah-sekolah di Amerika itu maju? Karena setiap orang itu harus punya karya gitu, dan hati-hati dalam bijak dalam menggunakan medsos. Jadi ini pesan bagi kalian semua yang ada di sini ya. Sekarang mencari pekerjaan itu yang dilihat medsos. Kemarin saya habis merekrut karyawan di kantor, syaratnya adalah menyerahkan semua medsos dan kita akan lihat semua dia, terutama IG ya. Instagram, kemudian Facebook, atau Twitter, kita akan lihat seperti apa. Nah itu hati-hati. Medsos itu akan seperti pedang. Dia bisa kamu gunakan untuk senjata kamu, tapi juga akan bisa berbalik mengenai kamu. Nih contoh. Di Amerika bahkan mencari sekolah pun itu harus menuliskan medsosnya. Karena dari medsos itu akan ketahuan siapa kamu. Gitu. Nah, contoh seorang arsitek misalnya. Pada saat kamu kuliah arsitek nanti, misalnya saya ambil satu contoh ya arsitek.
Begitu kamu masuk di tingkat 1, kamu harus membuat IG baru yang isinya prestasi kamu. Misalnya kamu bikin musola, kubah musola, kamu membantu desain, ya walaupun gambar gitu, desain pos satpam yang di depan komplek kamu, atau ada genteng bocor, kamu kemudian benerin gitu, karena kamu arsitek. Nah, di situ pada saat kamu lulus 5 tahun nanti, kamu akan mencari pekerjaan yang dilihat itu. Hati-hati dengan medsos. Tapi kalau medsos kamu isinya hanya makan-makan, jalan-jalan, bayangkan. Terus saya sebagai orang tua, anak saya pacaran dengan cowok, saya lihat medsosnya isinya seperti kayak Tio. Tio di sini kan berandalan tuh, motor-motoran gitu. Kira-kira Mbak Mia kalau punya anak seperti Kinan terus dilamar sama Tio dikasih enggak? Enggak kan? Enggak kasih. Nah, be careful. Betul, be careful. Jadi nilai itu sekarang bukan satu-satunya tolok ukur. Kalian cari pekerjaan hanya menyerahkan ijazah nggak laku. Yang dilihat adalah attitude kalian, prestasi kalian, aksi sosial kalian, dan juga hobi boleh saja. Punya baju baru boleh saja. Gitu. Jalan-jalan boleh saja gitu. Tapi pada saat kalian nantinya cari kerja, akan ditanya ini macam apa anak seperti ini, apalagi nyari mertua gitu loh. Wah, nyari mertua lebih bahaya lagi nih, isinya cowok-cowok kok pada motor-motoran, kafe, nongkrong, rokok. Nah, itu be careful. Makanya kemarin anak saya juga habis menghapus gambar-gambar di IG yang tidak perlu gitu. Karena lagi mencari universitas dari college ke universitas di Amerika, di Silicon Valley. Oke, ada lagi pertanyaan? Ini sudah lewat 8 menit. Kalau ada pertanyaan silakan langsung aja. Boleh saya tanya lagi, Om? Oh ya, boleh, silakan. Saya itu sebetulnya suka menulis. Kalau dulu saya zaman SMP itu saya suka nulis mading, Om. Oke. Gitu. Ada keinginan saya itu untuk bisa bikin sesuatu karya gitu ya, yang nyata gitu. Seperti Kinan gitu, atau mungkin seperti anak-anak muda lainnya di sana gitu. Tapi saya itu kesulitan untuk merangkai apa yang ada dalam pikiran saya, dituangkan dalam rangkaian bahasa gitu, Om. Gimana ya, Om, caranya ya? Oke. Pernah baca nggak sejarahnya, saya lupa, Divergent kalau nggak salah, yang menulis trilogi itu, yang bukunya bestseller, yang sampai belasan juta kopi. Dia itu hanya waktu di Boston, dia kan membagi kelas ya, membagi masyarakat itu menjadi 5 kelas, ingat saya. Jadi ada nanti masyarakat itu yang kerjanya cuma berperang, kerjanya pemikir, kerjanya sosial, mengobati, kemudian itu hanya bayangan dia sewaktu dia naik kereta di Boston. Lantas dia tulis, semua tulis, kemudian baru nanti di akhirnya dia rangkai. Jadi menurut pengalaman saya, ingat dulu kita belajar fisika ya, garis itu terdiri dari titik-titik apabila dirangkai jadi garis. Saran saya apabila menemukan kejadian lucu atau sesuatu yang menarik gitu, misalnya malam ini gitu, malam ini kira-kira setelah ngikutin ini ada sesuatu yang menarik ya, tulis aja sudah, nggak usah mikir, nggak usah bingung cari nama atau cari endingnya nanti, nggak usah. Misalnya gini, misalnya di perempatan jalan ketemu dengan pengemis, kemudian pengemis ini kelihatannya kok aku kok kasihan gitu, tapi aku nggak percaya dengan dia gitu loh. Pasti ada, nah ini teori konspirasi ini, aku nggak percaya bahwa dia itu pengemis gitu, karena aku di perempatan sebelumnya, aku kok ngelihat polanya sama gitu. Ini pasti ada orang di belakang. Misalnya itu hanya udah tulis saja sudah. Nah nanti pada saat kumpulan titik-titik itu dirangkai itu nanti gampang. Entah kita larikan ke horor, kita larikan ke percintaan, kita tema sosial atau tema lucu pun itu bisa. Nah itulah industri kreatif. Jadi industri kreatif itu tidak akan mati dan tidak akan
rebutan. Kita tidak perlu rebutan. Semakin didiskusikan, semakin banyak. Beda dengan karir di kantor. Kalau di kantor kan kepala bidang misalnya manajer satu. Aku nggak akan bisa naik kalau sebelum geser dia gitu. Nah, inilah bagusnya industri. Dan satu lagi Mbak Mia, yang abadi itu sebetulnya adalah tulisan. Tadi kan di awal saya bilang gitu loh. Tuhan menurunkan nabi pun dengan buku. Bayangkan Margaret Thatcher itu ceritanya setiap hari itu satu buku. Pemimpin dunia itu setiap hari itu baca satu buku. Nah, kita itu masih sangat rendah gitu. Jadi dengan forum ini saya rasa forum bagus gitu. Bahkan tadi saya ngomong ke teman-teman saya yang lain. Kalau toh seandainya hari ini yang ngikutin cuma satu Kinan pun kita tetap akan lakukan. Karena kalau tidak ada yang memulai gitu. Mungkin pernah dengar ya sejarah pesantren Gontor, mungkin bapaknya Kinan dari Ponorogo ya. Waktu itu dia bilang, walaupun cuma satu yang ngaji, saya akan ajari. Dan akhirnya menjadi besar. Gitu. Jadi small step itu akan menjadi giant step. Kita tidak tahu. Dan juga kita akan memberikan contoh dan mewariskan track record. Jadi malam ini sebenarnya kita membuat track record siapa kita. Begitu Mbak Mia. Ada lagi? Sudah cukup Om. Terima kasih ya, banyak. Oke, makasih. Teman lain sebelum kita tutup, ini udah 1 jam. Mungkin satu pertanyaan lagi dari rekan-rekan. Mau nanya boleh ya? Oh ya, Valerie, silakan tanya. Iya, mau nanya ke Kinan soal bikin novel gini. Kan Kinan masih ini ya, SMP kelas 2 kan ya. Terus kan pasti selama pandemi ini nggak cuma nulis novel gitu kan, pasti ada godaan main sama teman, godaan main medsos, godaan ngerjain tugas-tugas. Mungkin itu gimana sih cara untuk bagi waktunya? Karena biasa kan anak-anak lain bagi waktu medsos sama tugas aja tuh udah keteteran, apalagi bagi waktu buat bikin novel gitu loh. Ya. Itu kita yang penting harus tahu waktu aja sih. Kita harus tahu bagian mana kita ada main, belajar, terus kita juga harus membagi batasan antara diri kita dengan sosial media. Ada batasan itu mungkin kita gak bakal kelimpungan juga, kita bakal terus-terusan scroll TikTok, scroll Instagram, Twitter, kayak gitu sih. Jadi intinya punya goals aja, kita mau ngapain dan kedepannya kita harus ngelakuin itu tanpa ada hambatan. Oke, thank you. Iya, sama-sama. Ya, bagus sekali ya pertanyaannya Valerie. Ini banyak hal, bukan hanya Valerie. Kita pun juga, saya pun juga mengalami yang sama di masa pandemi ini. Saya rasa membuat novel itu asik, betul. Ini bukan bohong. Saya beberapa kali membantu teman yang novelnya macet. Gini, saya mempunyai satu tips. Tadi seperti Mbak Mia ya, tadi yang tanya kesulitan finishing ya. Gini, tetapkan satu tema, kemudian bikin cerita pendek aja. Cerita pendek itu misalnya 50 halaman, kemudian itu terdiri dari 5 cerita pendek. Nah itu sudah 250 sampai 300 halaman kan. Tapi temanya sama, contoh nih. Misalnya tema tentang kafe. Sekarang kan kafe lagi marak. Nah, coba bikin 5 story cerpen yang terdiri dari 50 sampai 100 halaman gitu. Nah, itu bisa terdiri dari di buku itu menjadi 3, 4 atau 5 cerpen. Contohnya gini. Dalam kafe itu misalnya jelas percintaan ya. Misalnya ada orang ketemu jodohnya di kafe itu gitu. Temanya kafe. Jadi 5 story about cafe gitu. 5 story tentang kopi gitu. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, misteri gitu. Ternyata itu dulu rumah kuno yang terbengkalai sehingga ada satu anak muda yang sering nongkrong di depan terasnya, kemudian iseng-iseng sukses membuat nyewa kafe itu gitu. Kemudian berapa tahun kemudian mereka sukses misalnya. Tema horor, bisa sekali, banyak sekali gitu loh.
kafe itu kalau malam misalnya penunggunya, baristanya misalnya tinggal di situ gitu. Misalnya dia diajarin kenapa dia malam itu selalu mimpi bagaimana bikin kopi yang enak misalnya. Terus kemudian tema macam-macam lah, tema politik bisa juga. Ternyata kafe itu menjadi tempat bertemunya para politikus partai gitu, misalnya mau pilkada kan ini tanggal 9 kan. Ternyata selama ini kan orang di tempat-tempat yang mewah gitu. Ternyata enggak, dia di kafe kecil terus pakai baju apa namanya misalnya baju kaos, tidak seperti orang kaya, tapi sebetulnya di situ nih orang-orang kaya yang datang nah, gitu. Jadi tetapkan satu tema, tapi harus ada benang merahnya ya. Karena kalau cerpen tok misalnya cerpen tentang senyum gitu. Nah berarti kamu harus cerita 5 cerpen tentang senyum gitu. Nah, misalnya cerpen pertama dengan senyum itu bikin orang sengsara, terus dengan senyum itu membuat dia bahagia, membuat dia ternyata berubah nasibnya gitu. Ternyata dengan senyum itu dia ketemu dengan cowoknya yang ternyata misterius gitu. Jadi banyak cara, itulah industri kreatif. Jadi tidak terpaku pada satu. Memang betul tadi kata Mbak Mia bahwa membuat satu berapa ini ya, sekitar 200 ya, 160 halaman ini nggak gampang. Tapi ini bisa dipecah-pecah nantinya. Nah, dari 5 cerpen di dalam novel itu nantinya yang paling diminati orang itu nanti bisa didetailkan menjadi satu novel. Cara saya itu. Oke ya, saya rasa cukup. Atau ada lagi mungkin sekali lagi? Kalau tidak ada, kita tutup. Kalau rekan-rekan kalian pengen ngikutin, ikutin Instagramnya saja, namanya Bedah Buku ya, IG-nya namanya apa ya? Nanti untuk Bedah Buku Novel, IG-nya Bedah Buku Novel. Tadi ada yang submit ke saya, yang WA ke saya. Bulan Desember nanti temanya puisi. Ada yang mempunyai kumpulan buku puisi, tapi puisi ini tidak dipublish, dia dalam bentuk e-book dan dibagikan secara gratis. Jadi yang suka dia kirim kemudian dikasih password. Nah, silakan follow di IG Bedah Buku Novel. Bedah Buku Novel nanti untuk topik-topik tiap bulan rekan-rekan bisa mengikuti cerita-cerita berikutnya. Saya rasa sudah cukup ya, sudah 1 jam, sudah tidak usah terlalu lama, tapi sudah cukup menginspirasi. Terima kasih semuanya, Pak Agung, Kinan, Mbak Mia, Mas Uju, Valerie, dan teman-teman yang lainnya. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini saya close.